ketika di penjara beliau setiap hari nggak mau makan dari makanan pemberian daripada penjara, enggak mau. Pada suatu ketika beliau setiap hari beliau dikirim oleh adik perempuannya, dimasakkan, dikirim ke tempatnya. Pada suatu ketika karena adiknya tergesa-gesa dititipkan fawadu'at ilal askar, dia ilal asakir, dia menitipkan ke beberapa polisi, ini tolong nanti kasihkan kepada Mas'ud Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin. Nah, ketika dikasihkan kepada Imam Ibnu Sirin, beliau mengatakan, "Qad araftu hadza min ukhti." Aku tahu ini makanan dari saudara perempuanku, tapi aku khawatir karena makanan ini tadi telah diberikan kepada kamu, kemudian makanan ini misalnya ya, jenengan tadi berkata-kata yang tidak baik, berkata kotor. Akhirnya makanan ini mendengarkan kalimat-kalimat yang kotor. Makanan ini disuruh oleh orang-orang ahli maksiat. Maka aku tidak mau makan dari makanan yang sempat didengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Masya Allah. Jadi kalau ulama zaman dulu sampai segitunya, jadi barokah semuanya. Makanya kalau makanan di sini insya Allah semuanya barokah. Dimaksud Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan apa? Man qara'a maulidan Nabi, barang siapa membaca maulid, membaca ilmu, membaca kajian, kemudian di sana dihadirkan makanan begitu ya kira-kira. Maka barang siapa memakan makanan yang dihadirkan di majelis maulid, di majelis pengajian, maka akan menjadikan tazidul barokah, menambah keberkahan dan kebaikan kepada siapa yang hadir di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, wasababun lidafi'il fuqara, lidafi'il fakir, akan menjadikan sebab orang yang hadir di tempat tersebut dan makan makanan yang dihadirkan di tempat majelis ilmu akan terhindar dari sifat kefakiran. Jadi kalau aslinya jodohnya sulit akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Aslinya keturunannya sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mbah Zaman Rin, saya ulang 3 minggu yang lalu ya, Mbah zaman dulu itu kalau ada majelis pengajian pasti bawa garam. Garam itu kenapa dibawa garamnya? Apa ada dalilnya? Ada di dalam kitabnya Tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu kalau garam dibawa ke acara pengajian atau maulid, kemudian dibawa pulang, dicampur ke makanan untuk masak, maka manakalah, barang siapa yang makan, orang yang makan dari masakan yang dicampur garam yang dibawa ke majelis pengajian atau maulid, maka seluruh dosanya orang yang makan makanan itu diampuni oleh Allah SWT. Kalau misalnya pagi-pagi mau ke mana, ke IAIN, mau kerja di kantor, makanannya tadi dicampur garam yang dari maulid, maka andai kan ada kemaksiatan langsung diampuni oleh Allah. Misalnya nggak sengaja kita lihat di jalan, lihat lawan jenis, wah cantik itu, langsung diampuni oleh Allah. Karena tenaga kita berasal dari makanan, yang makanan itu berasal dari majelis ilmu. Seperti itu. Itu barokahnya majelis ilmu seperti itu. Makanya kalau datang ke majelis ilmu itu bawa apa-apa dibawa. Bahkan siapa tuh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami di dalam kitabnya itu mengatakan, barang siapa orang membawa dirham, man qara'a ala darahim al-maskukah dhahaban aw fidatan, dhahaban kanas aw fidatan. Barang siapa orang datang di majelis ilmu, apalagi majelis hadis, ini kan hadis kita kaji, ada fikihnya juga, atau ada maulidnya juga, ada sholawatnya juga. Kita datang ke majelis tersebut membawa uang yang kita bawa, kemudian dicampur dengan uang yang lain yang tidak kita bawa, maka lam yaftaqir sahibuha, maka orang yang punya uang itu tidak akan diberi fakir oleh Allah SWT. Insya Allah, nak dompetnya jenengan diisi penuh di acara seperti ini, jenengan pergi kemana nggak akan diberi habis oleh Allah SWT. Amin. Kalau datang ke majelis ilmu tuh dompetnya diisi singkatan. Jadi uangnya nggak habis-habis. Dalilnya jelas. Siapkan infak terbaik. Mau disiapkan dong. Bukan yang infak ya. Bukan infak. Yang maksudnya ini dibawa pulang lagi. Makanya ada Asma Arto itu sebenarnya dari situ. Asma Arto itu dalilnya dari kitab Tafsir Kabir. Idza mata nalikane mati sinten Ibnu Adam, anak lanangi anak Adam.
Jadi ibnun itu bukan berarti anak cerboten, tapi anak turunnya itu ibnun. Murid itu ibnun. Kalau dalam bahasa Arab itu murid itu ibnun. Anak cer itu ibnun. Kemudian ingkotoa mongko bakal pedot opo amalu, mongko bakal mesti pedot opo amalu man illa min salasin kejaba saking telu amal. Ilmun yang tafauti. Jadi seluruh amalnya anak Adam itu akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ingat ya. Ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a di dalam surat An-Najm itu tidak bermakna tidak bisa manusia menerima amal dari orang lain. Bang. Wa-nya itu wawu atof. An itu dari kata anna. Kenapa kalau jadi an-nya ditakhfif? Nanti jenengan tanya dosen bahasa Arab. Nah, Anda betul dosen bahasa Arab. Bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris. Oh, beliau dosen bahasa Arab. Calon. Ini nanti tanya kepada beliau ya masalah kalimat yang jatuh dari anna yang menjadi an, maka jumlah setelahnya pasti khobar ya. Wa in tukhafaf an nafas muhasbakan wal khobaru ja'al jumlatan min ba' ya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu munta ya di alfiyah seperti itu. Berarti apa? Wa an dan sesungguhnya wa an lan temestune kelakuan laisa iku ora ono lil insani kang duweni hak kedue menungso. Jadi manusia itu tidak berhak menuntut kecuali apa yang telah dia usahakan. Pertanyaan saya begini, kalau tidak berhak menuntut apakah kemudian berarti tidak berhak menerima? Berbeda. Kalau tidak berhak menuntut itu begini, saya minta lah gaji saya per bulan itu harusnya 2 juta, minta 3 juta, nggak boleh. Tapi kira-kira boleh nggak Pak Rektor ngasih 3 juta? Boleh, kita punya prestasi, itu namanya li, itu maknanya lil milki. Lil milki itu maksudnya manusia tidak berhak menuntut, bukan tidak berhak memiliki. Berbeda maknanya seperti itu. Nah dari sini kalau ayat ini kemudian maknanya itu adalah manusia tidak bisa menerima, dipaksakan seperti yang ada di YouTube itu, maka berarti ada sekitar 200 hadis di Bukhari yang harus dikatakan palsu. Karena ada hadis-hadis yang mengatakan bolehnya mengirim doa kepada yang telah meninggal dunia. Paham ya? Jadi ada kitab saya kemarin membaca itu 120 hadis palsu dari Bukhari. Ternyata hadisnya dianggap palsu karena pemahaman di Quran itu berbeda dengan hadis. Ini kira-kira bagaimana? Ternyata dia memahami Quran, ternyata beda dengan isinya hadis. Kemudian hadisnya dianggap palsu. Ini kan parah sekali saya gitu. Nganyel gitu. Masa Bukhari dianggap palsu, yang enggak mungkin. Imam Bukhari itu enggak. Kalau menulis satu hadis di Sahih Bukhari, beliau enggak nulis satu hadis kecuali beliau itu istikharah terlebih dahulu. Salat hajat, salat tobat, salat istikharah, kemudian mandi tobat, wudu, tidur, mimpi ketemu Rasulullah. Kalau belum mimpi ketemu Rasulullah, Imam Bukhari enggak akan menulis satu hadis tersebut. Ini Sahih Bukhari. Lah yang kayak gitu dianggap hadisnya dolim, apalagi palsu. Makanya tadi ya, ilmu yang manfaat itu bisa dikirim kepada yang telah meninggal. Contohnya apa? Di dalam kitab An-Nawadir kita sampaikan di pertemuan kedua, masih ingat pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama kedua ini selalu saya masih ingat itu apa yang saya sampaikan itu. Karena qadimat ada seorang hakim atau pejabat meninggal dunia. Fa'adzabahullahu ta'ala hatta sanati sabiah. Allah mengadabnya selama 7 tahun. Fa'idan tiba-tiba di tahun ke-7 ada nudiya minasam, ada suara dari langit. Ayyuhal muluk irfa'an bil adab. Malaikat, angkat siksanya orang tersebut. Kemudian setelah diangkat, malaikat ditanya, malaikat, lima zakot wafarollahi dhunubi. Kenapa aku yang ahli maksiat tiba-tiba kok dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikatnya mengatakan, indaka zaujah hamil. Kamu itu pas meninggal punya istri yang hamil. Nah, istri kamu itu kan sekarang sudah 7 tahun. Berarti anaknya umur 6 tahun meninggal 7 tahun. Lah anak kamu dibawa istri kamu datang ke majelis ilmu. Gara-gara anak kamu belajar Bismillahirrahmanirrahim, kamu sebagai orang tuanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau belajar Al-Fatihah? Bagaimana kalau Al-Qur'an? Makanya jangan menyepelekan bismillah. Di dalam kitab Hasyabi Jamroh
Hadisnya juga Bukhari Muslim. Man rafa'a qirtasan fi bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa orang mengangkat kertas ada tulisannya bismillahirrahmanirrahim, ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni dosa kedua orang tuanya. Andai kan kedua orang tuanya itu kafir, yukhafif, Allah akan memberi takhfif, dispensasi, keringanan daripada siksanya. Paham ya? Ini memuliakan Al-Qur'an, memuliakan Bismillah, apalagi Al-Qur'an. Oke, ilmu yang manfaat itu akan menjadikan sebab orangnya akan menjadi orang yang barokah. Makanya ada pertanyaan, ya Syekh, ana haid, wahai guru, saya itu orang yang haid. Sedangkan saat itu saya tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa sholat. Kira-kira bagaimana mengganti pahala sholat saya? Syekh mengatakan, man istaqarra, barang siapa orang yang telah istiqomah melakukan suatu ibadah, suatu amalan, suatu kajian, kok dia itu doa, kok dia itu ghaib, dia itu nggak datang, maka ketika dia nggak datang tetap mendapatkan pahala seperti dia datang. Paham ya? Misalnya Ustadz Suci ini, Mas Suci nggak bisa datang di sini karena dia punya tugas untuk mengurus buram dan lain sebagainya. Tapi karena setiap hari sudah istiqomah, tetap dapat pahala. Dicatat seperti orang yang hadir, seperti itu. Misalnya Mas Rona karena beliau sedang ngurus mahasiswi di Prancis. Percaya. Mahasiswi. Mas Suci. Untuk dikenalkan sama Mas Suci, maksud saya. Orang percaya. Pasti dibagi. Pak dari bilir. Saya tuh gara-gara ngajar di Devi, sekarang bawa minyak terus memang. Itu jarak 5 meter tuh sudah wanginya sudah melegendu gitu. Wangi ya Devi itu. Menambah. Beda sama FIT itu normal. Anak Devi itu selalu perfect. Syariah keringet tok. Sendet. Itu katanya Mas Rona. Baik, selalu mengalahkan sunnah Rasul. Pun. Jadi ilmu yang manfaat itu apa? Walaupun solihun yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Yang ketiga, nyata aja. Jadi Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sepakat mendoakan orang meninggal itu sampai. Muktamad pendapat muktamad itu berarti pendapatnya dari hadis sahih. Tapi begini, ada khilaf dari Imam Nawawi di kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi berpendapat, nah ini pendapat ini sering dipakai oleh orang yang melarang ini. Imam Nawawi tidak melarang mendoakan orang meninggal, tapi beliau mengatakan kalau doa itu bisa sampai kalau dibaca Allahumma taqabbal wa ausin fawala. Aku kirim doa ini baru sampai. Ini Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu sering diputus itu kitabnya itu sering diperdebat gitu. Enggak, Imam Nawawi mengatakan enggak sampai titik gitu. Ya, ini Imam Nawawi masih ada terusannya. Beliau mengatakan kecuali illa idqala Allahumma taqabbal hadza du'a. Saya kirim doa ini kepada si fulan. Itu semua madzhab saya kira sampai. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawi Ibnu Taimiyah juga mengatakan sampai. Kemudian yang ketiga apa? Amal jariyah. Amal jariyah itu termasuk wakaf. Wakaf itu syibeh amal jariyah. Syibeh jariyah itu wakaf. Kemudian makanya wakaf itu boleh nggak dalam bentuk uang? Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Syafi'i, Hambali, Maliki nggak boleh. Hanafi baru boleh. Hanafi wakaf bentuk uang boleh. Seperti itu. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Misalnya jenengan mengatakan saya wakafkan HP ini boleh. Untuk masjid awal kopi gitu. Misalnya wakafkan toksis ini untuk masjid awal masih boleh. Tapi saya wakafkan uang ini untuk majelis al kopi biasa menurut Imam Syafi'i, karena uang itu bukan sesuatu yang jamik yang bisa lama gitu, karena bisa hilang. Tadi Nabi mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, orang yang menyuruh kebaikan kepada orang lain maka dapat pahala seperti orang yang mengerjakan, seperti itu. Makanya dikatakan la hasada, orang hasad iku mewujud illa fisnatin. Kita itu nggak boleh iri kecuali pada dua golongan.
Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla hikmatan fahuwa yuqda biha yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Orang yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia itu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kita harus iri. Jadi kalau kita hasud, kepada siapa kita hasud? Tidak ada lain kepada seorang guru. Guru itu satu-satunya orang yang paling berhak kita hasud kepadanya, iri kepadanya. Makanya boleh, sampai iri boleh. Punya cita-cita tinggi masalah ilmu itu boleh, dan itu sunnah hukum. Tapi kalau cita-citanya tinggi masalah dunia nggak boleh. Misalnya begini, misalnya nggak dianjurkan. Saya ingin punya rumah 1000 komplek, itu nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Tapi kalau saya ingin punya ilmu seperti itu dianjurkan. Makanya ada doa, Allahumma a'limni kama a'lamta nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama a'lamta nabiyyaka Sulaiman alaihi salam. Saya ya Allah iri kepada Nabi Muhammad, maka berikanlah saya ilmu seperti ilmunya Nabi Muhammad. Ini doa diperbolehkan. Tapi kalau masalah rizki nggak ada riwayat sahih. Ya Allah saya minta rizki seperti rizkinya si fulan, nggak pernah ada dalil sahihnya. Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Atau yang kedua, jenengan punya cita-cita jadi orang kaya. Ya Allah saya ingin jadi orang kaya biar saya bisa jadi ahli sedekah. Maka iri dalam hal sedekah itu sunnah hukumnya. Ini apa? Mas Rona ini setiap Jumat ini sedekahnya ke masjid 100.000 misalnya. Bisa. Tapi saya harus Istrinya pengen nambah lagi. Kalau beliau cerita itu gini, Pak. Ya, kalau saya lebih, soalnya kampungnya Feby itu lebih. Itu boleh, iri itu boleh. Tapi kalau iri yang dalam lain nggak boleh. Misalnya sampai iri, saya iri kepada Bu Jokowi, ibunya Pak Jokowi, yang mana setiap hari baca Fatihah 100 kali. Itu iri boleh. Saya nggak boleh kalah sama beliau. Jangan iri kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu setiap malam, setiap baca Isya jeda sampai subuh, beliau itu selalu sholat 2 rakaat minimal. Tapi sholat 2 rakaatnya itu mulai baca Isya sampai subuh nggak berhenti sama sekali. Artinya apa? Beliau minimal 1 atau 2 kali khatam Quran. Seperti itu Sayyidina Umar. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar Bondowoso, beliau sebelum meninggal dunia bongkar cepuri di dekat masjidnya, kemudian baca Quran khatam 7.000 kali di makam itu. 6.000 kali. Yang 7.000 kali itu Robi'ah ada. Iya. Ditanya kenapa enggak 7.000 kali? Saya pakai sama Robi'ah ada. Iya, itu Habib Ahmad Muhammad itu. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunya guru kuno, kalau belajar nggak mau seperti ini. Kalau ngaji itu sama murid-muridnya itu di tembok itu. Jadi yang itu tembok itu. Jadi kanan kirinya itu kalau jatuh itu ini. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau ngajinya duduk seperti ini nanti jatuh, ngantuk kemudian nggak tidur. Nah kalau ngajinya seperti itu kan nggak ada yang berani ngantuk. Beliau itu kalau ngaji di atas tembok. Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Saking semangatnya mencari ilmu. Imam Hanafi kalau ngaji nggak pernah berdiri, nggak pernah duduk. Apalagi duduk berdiri nggak pernah. Selalu jinjit. Kalau beliau baca kitab jinjit. Kenapa? Karena nggak mau 1 detik pun ngantuk. Makanya jinjit. Biar nggak ngantuk jinjit. Imam Hanafi. Mbah Munawir Rabi' nanti malam khol punya anak namanya Mbah Abdul Munawir. Itu kalau ngaji nggak pernah di Blumbang. Tahu Blumbang itu? Jadi di dekat pondoknya ada, di dekat dia mencari ilmu ada gelombang. Dia kalau belajar di situ. Karena kalau ngantuk nanti jatuh ke gelombang. Kalau jatuh ke gelombang, ke embong, ke jebur, nanti bisa bangun lagi. Mbah Abdul Karim Leboyo kalau ngaji, kalau mau menghafalkan alfiyah itu di kali. Saking semangatnya mencari ilmu. Ini loh. Saya ceritakan satu lagi, saya ulang-ulang ini. Imam Ibnu Taimiyah, bapaknya sampai menjual rumah untuk apa? Nyewa 1 orang duduk di depan kamar mandi. Untuk apa? Tugasnya ngapain? Cuma 1 tok. Setiap beliau masuk kamar mandi, tolong teriak-teriak baca kitab yang telah sediakan tadi. Kenapa? Saya tidak mau 1 detik pun dalam hidup saya tidak mendekatkan ilmu. Itu bapaknya Imam Ibnu Taimiyah. Kalau kita enggak, kita musikan gitu. Ya minimal kita pernah mendengar cerita itu, walaupun belum bisa melakukan, pernah mendengar. Kalau nggak kita nanti anak turun kita yang melakukan.
Kalau ceritanya semangatnya belajar ulama itu susah gitu. Susah ya. Nggak nyanda kira-kira begitu ya. Tapi ya kita berusaha saja. Jadi Mas Uci kalau punya nadar lah masalah ilmu. Kalau saya ketemu minimal bisa jatuh cinta gitu ya. Maksudnya bisa jatuh cinta ke satu tujuan gitu. Saya akan membaca misalnya apa kitab takrib sahataman gitu ya. Nanti kalau saya bisa melamar minimal membaca Fathul Qori. Kalau saya sampai bisa menikah, saya ingin membaca Fathul Muin satu khataman. Enggak yang Fathul ya yang lain. Yang akan di Fathul Izar aja. Itu Mas. Betul Jai. Semangat banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iri boleh, kalau bisa kita iri pada Pak Mudhafir iri lah kira-kira. Kalau beliau ahli menulis kita iri, ingin jadi ahli menulis. Iri kepada Pak siapa? Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu setiap bulan rutin transfer 100 juta ke PBNU. Pak Yusuf Kalla. Rutin. Kemudian ada yang rutin itu Ki Ahmad Dahlan itu rutin bantu berapa saya nggak jelas. Ki Ahmad Dahlan itu ahli saudara. Ki Ahmad Dahlan. Habib Syekh bin Abdul Qadir Salim BSA itu setiap bulan itu saudara berapa ton kurma, berapa ton kurma, nggak pernah habis dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan man aroda dzurriyyatahu aliman, barang siapa orang yang ingin punya anak turunnya hebat, ingin punya anak turunnya ahli ilmu, ingin punya anak turun yang sukses dunia akhirat, maka di taklimmu tadi bagaimana? Muliakanlah majelis ilmu. Itu kuncinya sudah. Makanya kalau kita mau muliakan majelis ilmu, maka gak usah khawatir, pasti anaknya diberi anak yang barokah nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafa'i ing atase pira-pira wong kang dadi pimpinan ingsun. Monggo Gus. Masyaallah. Asparagus. Asosiasi. Sip. Asparagus di sini segitu. Baman khulafa'uka katanya. Qala alladziina yuhibbuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Kata ditanya. Bayang. Ditanya. Rasulullah, kalau nanti kamu sudah meninggal, jenengan telah meninggal, siapa sih yang akan menjadi khalifah kita? Katanya Rasulullah, orang yang paling melakukan sunnah. Dari hadis ini kemudian banyak orang berpendapat kalau ingin cari pemimpin maka cari yang paling bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Itu contohnya. Orang yang selalu memakai siwak, orang yang selalu memakai minyak itu yang mereka yang paling bisa melakukan sunnah itu adalah yang paling berat menjadi pemimpin di antara kalian. Itu. Yang kedua, coba sekarang ini dosen tafsir beneran. Coba saya tuh membuka tadi, ambil 54 tafsir saya buka. Ternyata semua kalimat ulil amri itu isinya adalah minimal dia adalah ahli ilmu. Ulil amri itu pasti ulama. Kalau ulil amri kalau bukan ulama, maka dia bukan ulil amri yang patut kita ikuti. Paham? Nisbatnya Indonesia yang kita ikuti siapa? Yaitu Menteri Agama. Kalau Menteri Agama bukan ahli ilmu, Menteri Agama kita bukan ulama, maka yang diikuti siapa? Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri Agama itu orang alim, ahli fatwa dia. Dari MUI, ahli fatwa, jadi wakil Menteri Agama. Jadi yang kita ikuti sekarang siapa? Wakil Menteri Agama. Seperti itu. Bahaya nanti kalau ikut yang tidak ada, bahaya. Ya sudah lah, nggak apa-apa ikut madhab manapun, hidup mati. Kalau ikut madhab manapun nanti, waduh, susah ya. Imam Asy'am sama Ibnu Kaisan, ingat ya. Imam Asy'am sama Ibnu Kaisan mengatakan zakat fitrah nggak wajib. Nah, masa kita mau ikut pendapat seperti ini? Maksudnya, makanya pemerintah itu kalau berfatwa jangan aneh. Nah, sudahlah, ikuti Syafi'iyah, kan begitu ya. Syafi'iyah yang murni. Muhammadiyah kan pendapatnya juga banyak Syafi'iyah. NU juga Syafi'iyah. MTA sekarang juga sudah mulai Syafi'iyah. Kruki juga Syafi'iyah. Walaupun kadang-kadang juga Hanafiyah. Tapi kan secara global kebanyakan Syafi'iyah.
Seperti itu. Walaupun masalah nafkah itu kita Hanafiyah ya, Malikiyah. Kalau nafkah kita Syafi'iyah mati gitu ya. Nanti ada mahasiswa berapa itu datang ke rumahnya, tanya gitu, masalah nafkah kita bagaimana kita komunikasi ke Syafi'i? Dia susah. Coba istri ketika dia menyusui, suami wajib untuk menghitung setiap susuannya. Misalnya, Dik, kamu tadi nyusui berapa kali? Saya nyusui itu 10 kali, sudah dihitung 10 kali. 10 kali dihitung, kira-kira berapa gelas? 1 gelas, maka wajib dibayar istri menyusui anak seharga susunya kan? Apa? Istri nggak boleh, dia nyuci nggak boleh. Nyuci baju, haram hukum. Istri nggak boleh Mas Yahya. Dengan suruh nyuci piring nggak boleh. Haram hukum. Nah, istri nggak boleh masak. Kalau ternyata istri jenengan masak, maka wajib ujroh misil. Bisa jualah, bisa ujroh ijarah bil juli atau akad yang lain, samsara ini. Yang jelas istri yang masak wajib dibayar. Dengan apa ujroh misil khodimah, dengan apa namanya? Dengan kadar seperti pembantu. Kalau istri jenengan masak, maka wajib dibayar. Dan UMR berapa pembantu? 1.500.000-an kalau Solo. Jadi dibayar 1.500.000. Itu kalau nyuci piring, kalau nyuci baju tambahin lagi. Mungkin Habis sudah. Tidak salah. Makanya kita ke masalah nafkah itu Malikiyah saja, Malikiyah ya. Damai. Pokoknya berbodoh ikhlas, enggak apa. Malikiyah. Kalau Syafi'iyah mau Malikiyah, boleh. Kemudian tadi sampai mana? Jadi yang patut menjadi khalifah adalah siapa yang paling melakukan sunnah Rasulullah dan mau mengajarkan sunnah Rasulullah. Dia paling patut menjadi khalifah. Wa amal asaru lan ana kuno tawi pira-pira hadis. Pakot kala mengko teman-teman semendika sinten sahabat Umar radhiyallahu anhu. Man haddasa man utai sapane wae haddasa nyritakake sapa man. Hadisan ing sak hadis. Fa umila mengko dinamalake bi apa bi kelawan hadis. Falahu mengko iku tetap ketuiman mislu ajrin man amila dzalikal amal. Dikatakan barang oleh Sayyidina Umar, barang siapa orang yang mengamalkan satu hadis, kelaru menyampaikan satu hadis, kemudian orang yang mendengar itu mengamalkan, maka seluruh pahalanya orang yang mendengar itu akan didapatkan oleh orang yang menyampaikan. Seperti itu. Ini jelas. Makanya di kitab apa itu, misalnya di dalam kitab Ihya juga ada insyaallah. Kenapa ulama itu, kenapa dosen ulama anak-anaknya nggak begitu ngajinya sebentar saja jarang-jarang, tapi kok pintar-pintar susah-susah gitu. Katanya dijawab oleh para pengarang kitab, karena mereka itu bapaknya sudah ahli sodako ilmu. Karena bapaknya sodako ilmu, maka anaknya diganti dengan ilmu yang lebih banyak. Seperti itu. Maka monggo kita ahli sodako ilmu. Wa qala Ibnu Abbas, Sayyidina Umar ini orang yang top ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, kemarin ya di sini. Yang tanya masih tol. Saya masih ingat, masih lama sekali beliau tanya, tapi belum saya jawab. Kayaknya begitu. Mungkin apa tidak orang itu mencapai fakhrul wujud? Mungkin. Ini agak maka menjadi PR. Yang pakai aki itu. Iya, merah delima. Auranya dari situ. Jadi ada yang bertanya, mungkin apa tidak? Mungkin. Hampir semua kitab saya buka mungkin. Artinya apa? Orang yang masih hidup, kalau dia dalam posisi sangat khusyuk, dia bisa berbicara kepada yang telah meninggal dunia. Bisa. Seperti contohnya siapa? Seperti ternyata Sayyidina Ali bisa. Sayyidina Ali itu manusia paling khusyuk kan gitu. Paling khusyuk. Ketika di sayembara, siapa yang nanti bisa sholat paling khusyuk, tak kasih sertanya Rasulullah 2. Ketika Sayyidina Abu Bakar baru apa terus batal. Kepikiran dunia. Umar, Utsman baru kepikiran dunia. Sayyidina Ali ini sudah hampir salah. Kepikiran jane nak sing disparingi sebab sing setoke aku luwes akhirnya dia enggak jadi Lah, artinya apa? Sayyidina Ali itu hampir mencapai tingkat fakhrul wujud, khusyuk gitu. Nah, saking khusyuknya Sayyidina Ali sampai ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Ali datang ke makamnya Sayyidina Umar. Kemudian dia tanya, Sayyidina Umar, sampai kan ketika hidup kan menjadi asadullah, menjadi macanya
Sekarang aku pengen tahu bagaimana kamu di dalam kubur kamu katanya. Apakah di kuburan kamu masih jadi asatullah katanya? Ya, kemudian Sayyidina Umar kan dibangkitkan dari kubur. Sayyidina Ali melihat. Nabi Isa juga fakhrul wujud. Nabi Isa itu di dalam beberapa hadis itu diceritakan bisa berbicara kepada yang telah meninggal. Itu sih Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad gak usah ditanya. Nabi Muhammad gak usah ditanya. Beliau beberapa hadis ada ceritanya. Kemudian Sayyidina Ali melihat di dalam kuburnya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar didatangi sama dua malaikat, ditanya, "Man rabbuka?" Sayyidina Umar menjawab, "Man rabbukuma." Kamu jangan tanya kepada saya tanya dulu, siapa Tuhan kalian? Ini Sayyidina Umar. Itu orang yang telah mencapai tajalli. Tajalli seperti itu. Makanya saya kemarin ditanya, siapa yang kalau ingin mempelajari tajalli kepada siapa? Silakan buka bukunya Profesor Said Agil, disertasinya Prof Said 1200 sekian halaman. Kalau nggak salah 1219 halaman. Itu disertasinya beliau. Disertasi beliau sampai hari ini belum ada yang bisa membantah. Bahkan beliau profesor satu-satunya ya untuk bidang tasawuf di Indonesia ini. Baru dari beliau dari Sunan Ampel. Ya, beliau dapat gelar profesor dari Sunan Ampel karena memang belum ada profesor tasawuf selain beliau. Kalau dosen tasawuf banyak, dokter tasawuf banyak, tapi profesor tasawuf baru beliau. Kan tadi disertasi beliau berbicara tentang widatul wujud, bagaimana Allah dengan manusia bisa bersatu. Itu kan ilmu yang kita nggak sampai juga yang itu. Makanya beliau ini sampai beberapa kali berbeda pendapat sama Imam Ghazali. Belum bahkan beliau nggak berani beda pendapat sama Imam Ghazali. Ini kan nggak orang yang hebat itu yang begini.